Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismail Muhammad dengan NIM F100210278. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai analisis jabatan. Dimulai dari definisinya, ini ada definisi analisis jabatan menurut Wetten and Wetzel pada tahun 1997 gitu. Di definisi lainnya, saya juga menemukan bahwa analisis jabatan merupakan suatu cara atau metode dalam rangka mendapatkan data jabatan, lalu mengelolanya untuk mendapatkan data, tersebut yang digunakan sebagai informasi jabatan yang dapat dipraktekkan atau dapat disajikan gitu dalam program-program kelembagaan gitu. Dan analisis jabatan ini lebih kepada menganalisis dan mendesain, pekerjaan apa saja yang perlu atau harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut, dan mengapa pekerjaan tersebut harus dikerjakan. Nah, adapun kegunaan dari analisis jabatan, yaitu digunakan sebagai di dalam rekrutmen dan juga seleksi karyawan, digunakan juga di evaluasi jabatan, penilaian kinerja, di sini berkaitan dengan performance parsial, terus ada promosi dan mutasi, penempatan karyawan, perbaikan organisasi. Nah, adapun sumber informasi analisis jabatan, yang pertama adalah metode observasi. Di sini, penganalisis melakukan observasi, kepada si pemegang jabatan tersebut, baik melalui, perilaku dengan cara, ya memperhatikan dan juga, mengamati, kayak gitu. Nah, metode wawancara ini lebih kepada, menceritakan gitu apa yang dikerjakan di suatu jabatan tertentu. Berikutnya adalah menggunakan, metode survei. Metode survei ini bisa menggunakan pensil kertas ataupun kuesioner secara online gitu, atau menggunakan form kayak gitu. Berikutnya adalah, metode partisipasi, seperti namanya gitu di sini, cara melakukannya adalah dengan, kita terjun langsung ke jabatan yang akan dianalisis. Yang berikutnya adalah existing data, itu, lebih kepada, penggunaan data-data baik dari, internal, suatu company maupun company lain yang pada intinya adalah untuk, mendapatkan gitu atau untuk menganalisis suatu jabatan yang, perlu ditekankan di sini bahwa yang penting adalah, job atau posisi gitu yang akan dianalisis sama, maka kita boleh menggunakan analisis dari company lain. Berikut adalah diary jabatan. Ini lebih kepada menulis apa yang dikerjakan sehari-hari kayak gitu. Nah, ini kelebihannya adalah kita mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Namun kekurangannya adalah memerlukan jumlah waktu gitu, baik dari segi, karyawan maupun dari segi si, penganalisis. Berikutnya adalah teknik analisis jabatan, ada namanya job element method, itu lebih kepada, hal-hal yang berupa kemampuan, terus keterampilan, karakteristik gitu dalam melakukan suatu kerjaan. Berikutnya adalah critical incident technique. Ini lebih kepada ini nih berkaitan dengan, apakah kinerjanya baik atau kurang baik gitu. Berikutnya ada position analysis questionnaire. Ini, berupa kuesioner yang di dalamnya terdapat 6 kategori seperti input informasi, proses mental, terus, output kerja dan juga relasi sosial antar satu dan lainnya. Berikutnya adalah fungsional job analysis. Ini, terdiri atas 3 kategori yang di dalamnya terdapat data, terus orang dan juga barang. Berikutnya adalah Nah, fungsi dari analisis jabatan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi administratif dan yang kedua adalah fungsi perawatan. Untuk fungsi administratif itu lebih kepada sebagai dasar rekrutmen, terus seleksi dan juga penempatan staf baru gitu. Digunakan juga untuk menentukan program pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan. Nah, untuk fungsi perawatan sendiri digunakan sebagai untuk mengembangkan suatu sistem organisasi dan juga sebagai dasar dalam perencanaan tenaga kerja. Mungkin, sekian yang dapat saya, sampaikan mengenai analisis jabatan. Apabila ada hal yang kurang, berkenan, saya mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.